Baik, sekarang pada part kedua ini kita akan coba lanjutkan ya. Sekarang caranya membuat literatur review. Kalau pada part sebelumnya kita telah mereplikasi atau membuat dari judul sampai kontribusi penelitian yang kita replikasi langsung, kita turunkan langsung dari artikel penelitian. Beberapa bagian di telaah literatur kayak pengembangan hipotesis, model penelitian juga telah kita buat. Sekarang kajian literaturnya. Nah, ini sama ya, kayak di latar belakang. Akan lebih baik kalau kalian sebelum membuat kajian literatur, ini kalian buat outline terlebih dahulu. Buat outline bahasan-bahasan apa saja yang akan kalian masukkan ke dalam kajian literatur kalian. Ya, itu akan mampu memandu kalian, itu akan membuat kalian jadi lebih terarah ya nanti ya ketika memaparkan atau menarasikan kajian literatur kalian. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di paper, kalian perhatikan bahwa kajian literaturnya dia itu jadi satu dengan hipotesis langsung ya. Nah, ini biasanya umum dilakukan di paper. Jadi penelitian yang sudah dituliskan ke dalam paper dan dimuat di jurnal, biasanya dia itu akan merangkum kajian literaturnya menjadi lebih ringkas, lebih padat, dan jadi satu kesatuan dengan pengembangan hipotesis. Tetapi kalau kita rujuk ke proposal atau laporan penelitiannya, pasti di situ kajian literatur dan pengembangan hipotesis itu akan ditulis lebih spesifik menjadi subbagian-subbagian tersendiri ya. Sehingga kalian jangan berpikir bahwa kajian literatur itu pendek seperti dalam paper. Tidak ya. Kalau di proposal atau di laporan penelitian, kajian literatur itu harus memuat landasan teoritis yang solid, yang padat dan tidak pendek. Lumayan banyak ya, harus ada beberapa bagiannya. Cuma karena di paper itu biasanya ada kebutuhan terbatas akan jumlah halaman, maka dipadetin bahasannya sehingga dijadikan satu. Sehingga untuk mendapatkan gambaran bagaimana seharusnya kalian menyusun literatur review kalian, sometimes atau kadang-kadang kalian itu tidak cukup hanya membaca 1, 2, 3 artikel. Kalian harus nyari beberapa artikel terkait yang sejenis dengan penelitian dengan ide yang kalian angkat. Kalian baca theoretical framework-nya, kalian baca literatur review-nya. Nanti kalian akan dapat gambaran sebenarnya cakupan literatur review yang mesti kalian masukkan ke dalam proposal itu seperti apa. Nah, cara paling mudahnya yaitu kalian download beberapa artikel yang sejenis ya. Kemudian sebelum kalian menyusun literatur review kalian, saya keluarkan dulu. Nah, sebelum kalian menyusun literatur review kalian buat tabel untuk merangkum paper-paper yang kalian baca. Misalnya kalian buat tabel seperti ini ya. Ini akan lebih memudahkan ya ke kalian ya, terutama kalau kalian masih belum cukup berpengalaman di dalam menyusun proposal penelitian. Misalnya di sini ya, tahun paper itu dipublikasikan, penelitinya siapa ya, tujuannya apa ya, metodenya bagaimana, hasilnya apa atau temuannya apa. Kalian tuliskan di sini satu-satu. Jadi kalau kalian misalnya punya 5 artikel atau 6 artikel yang kalian download, kalian baca sekilas tentang paper itu. Kalian tuliskan misalnya 2018, penelitinya siapa, tujuan paper itu apa, metodenya apa, temuannya apa. Kalau kalian nanti telah banyak punya beberapa referensi yang telah kalian ringkas ke dalam tabel ini, kalian akan punya banyak bahan ketika kalian menceritakan literatur review kalian. Ya, bisa juga nanti kemudian ini tabel ini sekaligus kalian masukkan ke dalam kajian literatur kalian. Jadi dimasukkan dalam ke body kajian literatur itu sendiri.
Di contoh proposal yang saya berikan ke kalian di Google Classroom, itu ada contoh tabel-tabel juga. Nah, jadi tabel-tabel itu fungsinya itu untuk memudahkan kalian nanti menarasikan literatur reviewnya kayak gimana. Sehingga akan lebih mudah jika kalian itu baca beberapa paper, nanti kemudian kalian akan dapat gambaran bagaimana menjalin cerita antara satu paper dengan paper lainnya kaitannya dengan isu tersebut. Ya, jadi tidak perlu detail-detail ya, misalnya tahunnya berapa, penelitinya siapa, tujuannya apa, kalian harus identifikasi. Tadi kan saya di awal, di part 1 ya, di awal itu saya telah mencontohkan bagaimana caranya mengidentifikasi tujuan dari sebuah paper. Ya, tujuan penelitian dari sebuah paper. Metodenya apa? Cukup metodenya itu ya yang umum-umum aja, kayak metodenya apa, kuantitatif, pengumpulan datanya dengan kuesioner atau gimana, cukup itu aja. Kemudian temuannya bagaimana terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalian nulis di sini beberapa ya. Syukur-syukur nanti kalau misalnya bacaan kalian banyak, kalian bisa mendaftar di tabel ini berdasarkan tema-tema spesifik. Misalnya ini yang kualitatif, misalnya ya, tersendiri, yang kuantitatif tersendiri di bawah. Syukur-syukur kayak gitu kalau misalnya bacanya banyak. Nah, oke, itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Untuk memudahkan kalian membuat outline ya, ya. Kalian lihat penelitian kalian itu, idenya itu bernaung di tema besar apa ya. Kalian lihat kembali mind map yang saya berikan terkait tema-tema penting di keuangan. Ide penelitian kalian itu bernaung atau nyantolnya ke tema besar apa. Nah, kalian turunkan dari tema besar itu subbagian kajian literatur kalian. Kalau misalnya ini kan berkaitan dengan sustainability finance ya, dengan sustainable finance. Jadi saya misalnya di sini yang A bahasannya terkait dengan isu keberlanjutan ya di dalam keuangan ya, atau dalam keuangan misalnya. Nah, berarti di sini nanti akan kalian bahas, di sini kalian ngebahas tentang perkembangan atau evolusi isu keberlanjutan itu dalam ranah keuangan itu seperti apa, mulai dari dulu sampai sekarang perkembangannya bagaimana, itu kalian ceritakan kenapa kemudian isu keberlanjutan itu relevan di finance dan seterusnya. Itu kalian ceritakan di sini di bagian 1 nanti. Kemudian bisa aja kemudian di bagian kedua setelah isu keberlanjutan dalam keuangan, nah kalian berikutnya adalah misalnya ya, hubungan isu keberlanjutan dengan pendanaan perusahaan. Nah, kenapa dengan pendanaan perusahaan? Karena di pertanyaan penelitian kalian itu kan berkaitan dengan ini ya, apa namanya? Penerbitan saham dan obligasi. Karena itu penerbitan saham dan obligasi itu kaitannya dengan pendanaan perusahaan. Kenapa kemudian ada isu keberlanjutan di pendanaan perusahaan? Apa isunya? Itu yang kalian uraikan di sini ya. Di B ini. Kemudian C bisa aja kemudian misalnya ya. Nah, ini ya. Hubungan kepemilikan keluarga, atau misalnya ya, peran kepemilikan keluarga dalam pengungkapan isu keberlanjutan. Ini kalian harus menceritakan nanti di sini landasan teoritisnya, kenapa kemudian intervensi kepemilikan keluarga itu akan memberikan sesuatu yang berbeda terhadap pengungkapan isu keberlanjutan itu di perusahaan. Itu harus kalian paparkan logikanya bagaimana, logika teoritisnya misalnya di sini. Ya, kemudian bisa aja kemudian di D-nya kalian misalnya ya,
hubungan isu keberlanjutan dengan oke, sebenarnya udah ya, misalnya ya, isu keberlanjutan pendanaan perusahaan dan kepemilikan keluarga. Nah, ini cukup udah sebenarnya ya. Kalian misalnya buat outline seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa outline ini itu dibuat sebagai rambu-rambu ketika kalian itu menulis. Ya, sehingga ini yang akan saya bahas, sehingga kalian perlu memperkaya bacaan terkait ini, dan terkait ini. Ya. Nah, ini misalnya yang perlu kalian bahas. Nanti bisa aja kemudian seiring berjalannya waktu, ketika kemudian narasi terhadap outline ini kalian susun, bisa aja outline ini berubah. Bentar ya, bisa aja kemudian outline ini berubah seiring semakin banyaknya, semakin bertambahnya bacaan-bacaan kalian nanti. Nah, jadi ini caranya nyusun literatur kayak begini. Satu hal yang perlu kalian ingat ya, misalnya ya, di dalam menyusun kajian literatur itu sama kayak isunya ya, isunya sama kayak kita menyusun latar belakang tadi di part pertama. Saya tadi bilang di latar belakang, ketika kita menyusun latar belakang, straightforward to the point. Jangan terlalu ngambil start terlalu jauh. Misalnya ini isunya sustainability, kalian di paragraf pertama ngebahas tentang pemanasan global, penipisan ozon, nggak perlu, itu nggak terlalu penting, karena itu pengetahuan umum, ya, yang udah diketahui banyak orang. Di kajian literatur itu sama kayak gitu juga, ya. Sering kan kalian temui mungkin di proposal skripsi atau penelitian-penelitian tertentu, kajian literatur itu isinya apa? Misalnya ya, kalau mahasiswa ini biasanya ya, definisi keberlanjutan. Ntar di bawahnya definisi perusahaan keluarga. Ini sebenarnya bukan nggak relevan, tetapi kalian itu start terlalu jauh. Ya, definisi keberlanjutan atau definisi perusahaan keluarga itu cukup kalian masukkan di sini, di bahasan ini nanti, di dalamnya. Cukup 1 atau 2 paragraf, nanti di paragraf pendahuluan, kalian bahas tentang definisi keberlanjutan itu dan seterusnya. Tapi nggak perlu jadi subbagian-subbagian kayak gini. Itu kayak basa-basi terlalu banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di latar belakang, jangan start terlalu jauh, jangan terlalu basa-basi, straightforward to the point. Nggak perlu definisi keberlanjutan, tujuan penerbitan saham, tujuan penerbitan obligasi, itu nggak terlalu penting, karena itu pengetahuan-pengetahuan umum yang bisa ditemukan di buku-buku teks dimanapun. Jadi nggak terlalu penting, nggak usah start dari situ, kalian langsung straightforward ke isunya. Cuma tantangannya kalian harus banyak bacaannya memang ya, supaya kalian mampu menarasikan, mengembangkan cerita akan isu ini. Kalian harus punya bahan, karena itu baca salah satunya dengan cara membuat tabel seperti ini tadi. Nah, itu ya, berarti ini udah keisi semua ya outline-nya ya, tinggal kita jelaskan nanti seperti apa, tinggal dikembangkan narasinya.